Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nur Hasanah, NPM 247828042. Nah, di video kali ini adalah tugas video untuk ujian tengah semester, yaitu disuruh buat video tentang proyek yang udah kita buat di PKM. Nah, jadi dalam pengembangan proyek teknologi informasi itu, manajemen proyek menjadi fondasi utama agar solusi yang dihasilkan tidak hanya berjalan, tetapi juga terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata. Nah, proyek yang kami kembangkan adalah sebuah sistem chatbot. Di sini saya menggunakan proyek yang buat PKM kemarin, yaitu sistem chatbot petani hidroponik tanaman pakcoy berbasis natural language processing dan computer vision. Nah, yang dirancang untuk membantu petani dalam mendiagnosis kondisi tanaman serta memberikan rekomendasi penanganan secara otomatis dan real time. Nah, di dalam proyek ini itu menerapkan konsep manajemen proyek TI secara menyeluruh. Nah, dimulai dari tahap perencanaan hingga pengendaliannya. Nah, langkah pertama yang kami lakukan itu adalah mendefinisikan requirement atau kebutuhan sistemnya. Kebutuhan ini itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Nah, kebutuhan fungsional itu menggambarkan apa saja yang dapat dilakukan oleh sistem, seperti menerima input foto, input foto daun pakcoy, memproses input teks atau suara dari pengguna, mendeteksi hama menggunakan teknologi computer vision, serta memberikan rekomendasi nutrisi dan penanganannya. Nah, di sisi lain, kebutuhan non-fungsional itu lebih menekankan pada kualitas sistem, seperti tingkat akurasi minimal 85%, ketersediaan sistem selama 24 jam, respon yang cepat, serta memudahkan penggunaan bagi petani yang memiliki keterbatasan dalam literasi digital. Nah, selain itu, di sini kami juga mengidentifikasi stakeholder yang terlibat pada proyek ini, mulai dari petani sebagai pengguna utama, tim pengembang sebagai pelaksana teknis, dosen sebagai pembimbing, hingga pihak pendana. Nah, hal ini itu penting karena setiap stakeholder memiliki kepentingan yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan proyek. Nah, dengan pendekatan ini terlihat bahwa proyek tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga memperhatikan aspek kebutuhan pengguna, kualitas sistem, serta keterlibatan pihak-pihak yang terkait. Nah, dari sisi analisisnya, proyek ini itu berangkat dari permasalahan nyata di lapangan, yaitu keterbatasannya akses petani terhadap informasi yang cepat dan akurat dalam menangani hama serta penyakit tanaman hidroponik pakcoy ini. Melalui pendekatan teknologi AI, sistem ini itu memberikan solusi dengan cara mengotomatisasi proses diagnosis dan rekomendasi. Nih, mendiagnosis hama penyakit. Namun dalam implementasinya itu terdapat beberapa tantangan yang perlu dianalisis secara kritis. Nah, salah satu kendala utamanya adalah ketergantungan terhadap kualitas input visual. Nih,
input visual. Nah, jika foto daun yang diunggah itu memiliki pencahayaan yang buruk atau tidak fokus, maka akurasi deteksi hama itu akan menurun. Nah, selain itu juga rendahnya literasi digital penggunaan juga menjadi tantangan dalam penggunaan sistem berbasis teknologi. Nah, kendala lainnya itu adalah keterbatasan literasi digital. Data bahasa lokalnya juga, khususnya bahasa Lampung karena saya di Lampung, yang menyulitkan proses pelatihan model NLP. Hal ini itu menunjukkan bahwa pengembangan sistem berbasis AI itu tidak hanya bergantung pada algoritma, tetapi juga pada ketersediaan data yang berkualitas. Nah, dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan proyek itu sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara teknologi, kualitas data, serta kesiapan pengguna dalam mengadopsi sistem. Dalam selanjutnya itu dalam mendukung pengembangan proyek ini digunakan berbagai tools dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan sistem. Nah, untuk proses analisis citra digunakan model Convolutional Neural Network atau CNN. Ini yang mampu mengenali pola visual pada daun pakcoy dan mengidentifikasi jenis hama atau penyakitnya. Nah, sementara itu untuk memahami interaksi atau bahasanya, kita itu menggunakan teknologi namanya NLP yang memungkinkan chatbot itu memahami input teks maupun bahasa Lampung. Nah, sistem ini juga itu diintegrasikan dengan platform API, platform WhatsApp melalui API, sehingga pengguna itu dapat berinteraksi dengan chatbot secara langsung tanpa perlu menggunakan aplikasi tambahan. Nah, selain itu deployment dilakukan pada cloud server agar sistem itu dapat diakses kapan saja dan mampu menangani banyak pengguna secara bersamaan. Nah, di sisi manajemen proyek itu digunakan metode work breakdown struktur atau WBS. Nih, menggunakan WBS untuk membagi pekerjaan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terstruktur, seperti mengumpulkan dataset, proses labeling, pelatihan model, hingga pengujian sistem. Dengan adanya WBS, setiap pekerjaan itu menjadi lebih jelas, terukur, dan mudah dikendalikan. Nah, di sini kita pakai WhatsApp buat interaksi sama chatbotnya. Nah, selanjutnya itu struktur dan alur proyeknya. Struktur proyek ini itu disusun secara sistematis agar seluruh proses berjalan dengan terarah. Nah, proyek ini dimulai dari tahap identifikasi, ininya ding. Struktur alur proyek ini pertama itu adalah identifikasi dan riset, lalu dilanjutkan ke tahap perancangan sistem, pengembangan prototipe, serta pengujian dan evaluasi. Nah, setiap tahap itu memiliki output atau deliverable yang jelas, seperti dataset citra yang telah diverifikasi desain arsitektur AI, model yang telah dilatih, serta laporan hasil pengujian. Selanjutnya, setiap tahap dipecah lagi menjadi pekerjaan yang lebih detail melalui WBS hingga ke level work package.
Nah, dalam tahap pengembangan itu terdapat pekerjaan seperti pengambilan foto daun pakcoy, pemberian label pada dataset, pembangunan database nutrisi, hingga integrasi sistem dengan API WhatsApp. Nah, dengan struktur ini, setiap anggota tim itu memiliki tanggung jawab yang jelas dan proyek dapat dipantau dengan lebih efektif. Pendekatan ini itu memastikan bahwa seluruh proses proyek itu berjalan dengan runtut, sistematis, dan minim risiko kesalahan. Nah, secara keseluruhan, proyek ini itu menunjukkan bahwa penerapan manajemen proyek TI yang baik itu mampu menghasilkan solusi berbasis teknologi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan dengan perencanaan yang matang, analisis yang kritis, penggunaan tools yang tepat, serta struktur proyek yang jelas. Nah, sistem chatbot ini itu diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi petani hidroponik yang khususnya dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam menanam tumbuhan pakcoy ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.